Asini rohama dihamu doho dame nasian Tuhan debat amatai dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi ayat renungan bagi kita pada hari ini, hari Senin tanggal 10 Februari tahun 2025, diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam bahasa Batak dikatakan salu nai marhite sian hataido umbai nama jadi jaladang adong nang gosada sian nang jadi naso marhite siani di bagasan hataido hanguluan las hanguluanido panondang ni hajol maon. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pengenalan kita terhadap seseorang akan mempengaruhi bagaimana tindakan kita terhadap orang tersebut. Dengan demikian dapat kita kaitkan bahwa pengenalan kita terhadap Kristus juga akan mempengaruhi bagaimana kita merespon dan bertindak terhadap Kristus. Semakin kita mengenal Kristus, maka akan semakin mampulah kita untuk memuji dan menyadari keagungannya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Injil Yohanes ini berbicara mengenai identitas Kristus, yaitu sebagai firman. Bahkan dikatakan bahwa firman itu telah ada sebelum dunia dijadikan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui ayat 3 kita diingatkan kembali kepada masa-masa penciptaan. Bahwasanya dikatakan di ayat 3 segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kalau kita mengingat kembali saudara-saudari kisah penciptaan mulai hari pertama hingga hari ke-6, dinyatakan bahwa setiap ciptaan itu dijadikan melalui firman Allah. Allah berfirman lalu semuanya itu jadi dengan baik dan dengan sempurna. Dengan demikian maka kita dapat melihat bagaimana juga sebenarnya firman itu pada awal sebelum ada dunia dijadikan telah ada, dan Dialah yang membuat dunia menjadi ada. Tidak akan ada dunia tanpa firman. Yang berikutnya saudara-saudari yang terkasih, poin berikutnya di ayat keempat bahwa dikatakan Dia juga adalah hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti mengetahui bagaimana tujuan kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini, yaitu Dia hendak membawa kehidupan yang kekal bagi setiap manusia. Manusia yang berdosa, manusia yang semestinya mengalami
penderitaan atau kematian karena dosanya, tetapi melalui Kristus manusia memperoleh kehidupan yang kekal karena Kristus telah menggantikan manusia untuk menanggung dosa itu, untuk menanggung hukuman atas dosa. Oleh karena itu saudara-saudari, pantaslah dikatakan bahwa itulah yang menjadi terang bagi manusia. Kristus datang untuk sebuah tujuan. Dengan demikian saudara-saudari yang terkasih, ketika kita menyadari mengenal Kristus lebih dalam, maka kita pun patut untuk memuji dan memuliakan namanya. Kita patut untuk menyadari kuasanya yang besar terhadap dunia ini, secara khusus terhadap pribadi kita masing-masing. Allah hadir untuk menjadi penerang bagi kita. Kristus hadir untuk menjadi kehidupan bagi kita. Ruang hampa, ruang kosong, akibat beragam penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari telah diisi oleh Kristus itu sendiri. Sekarang, apakah kita mau membiarkan Kristus berdiam di dalam diri kita? Apakah kita mau menjadikan Kristus sebagai tujuan kehidupan kita, sebagai pengisi kehidupan kita? Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menyerahkan diri kita untuk diisi oleh Kristus, maka dengan demikian kehidupan kita pun harus tercermin sebagai kehidupan orang-orang yang mau berjalan di jalan Kristus. Kita harus penuh dengan kasih, kita harus penuh dengan sukacita, kita harus penuh dengan hal-hal yang menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, janganlah kiranya kita senantiasa berdiam diri di dalam rasa kekosongan, karena Kristus telah datang ke dalam hati kita untuk menjadi kehidupan bagi kita. Dia menjadikan segala sesuatunya dengan indah. Dia telah menjadikan kehidupan kita ini untuk kehidupan yang penuh dengan berkat dan penuh dengan sukacita. Selamat melakukan aktivitas untuk saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.